Dampak kesalahan teologi Trinitas. Kesalahan teologi konsep Trinitas tentu akan mempengaruhi banyak hal di kalangan Kristen, baik secara internal Kristen maupun hubungan antara umat Kristen dengan Tuhan itu sendiri. Bagi Anda yang mendukung channel ini, silahkan subscribe dan like, agar saya semakin semangat dalam menyampaikan kritik tentang ajaran Kristen untuk kesempurnaan pemahaman dan iman kita kepada Tuhan. Peristiwa pertama kronologi kedatangan Mesias ke dunia ini sudah dikatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Di kitab Injil dikatakan, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, Matius 1 ayat 20. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, Lukas 1 ayat 35. Kalau Anda ditanya tentang asal-usul tubuh Yesus, apa kira-kira jawaban Anda? Kalau saya pribadi akan menjawab bahwa asal-usul tubuh jasmani Yesus adalah Roh Kudus yang menyatu dengan darah manusia. Hal ini didukung oleh pernyataan Yesus, yaitu Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Yohanes 6 ayat 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 17 ayat 3, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dari 3 ayat yang saya kutip itu menunjukkan bahwa ia berasal dari Roh Kudus, berasal dari atas, bukan dari dunia, dagingnya disebut roti yang turun dari sorga dan ia adalah hidup yang kekal. Kematian Yesus adalah kematian secara manusiawi, yang mana tubuhnya mengalami proses pengembalian ke tubuh sorgawi setelah darah dan air di dalam tubuhnya semakin hilang. Ia bangkit dengan tubuh sorgawi dan tidak ada mayat yang tertinggal di dalam kuburan, sebab tubuh Yesus adalah hidup yang kekal itu, yaitu Roh Kudus, karena ia berasal dari sorga. Yesus berasal dari Roh Kudus dan menjadi manusia setelah menyatu dengan darah manusia di dalam rahim Maria. Kalau darah dan air di dalam tubuhnya keluar, sudah tentu tubuh tersebut akan kembali ke wujud asal, yaitu Roh Kudus. Peristiwa kedua yang terjadi kepada Yesus adalah turunnya Roh Allah kepadanya. Di kitab Injil dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 16-17. Di Injil Matius 12 ayat 18 dikatakan bahwa Roh Allah yang turun kepada Yesus ini disebut jiwa Allah. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Matius 12 ayat 18. Dan sejak itulah Yesus memulai pekerjaannya untuk melakukan kehendak Allah. Tubuh Yesus berasal dari Roh Kudus dan jiwa Allah berdiam di dalamnya, sehingga seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dirinya. Jika seluruh kepenuhan Allah yang berasal dari Bapa ada di dalam diri Yesus, bagaimana logikanya di dalam konsep Trinitas dikatakan bahwa Bapa sendiri, Anak sendiri dan Roh Kudus sendiri sebagai pribadi-pribadi yang berbeda? Beberapa dampak kekeliruan teologi Trinitas. Yesus dianggap bukan Bapa dan masih sebagai anak padahal ia berasal dari Bapa dan sudah kembali kepada Bapa. Ingat, Bapa artinya adalah asal-usul, sumber, sebuah status, jabatan, posisi, kedudukan atau relasi kuasa. Paham Trinitas menolak Yesus adalah Roh Kudus atau Roh Kudus itu bernama Yesus, padahal berita pertama tentang Yesus adalah bahwa ia dikandung dari Roh Kudus. Dan ketika Yesus menjanjikan kedatangan penolong yang lain, Roh kebenaran yaitu Roh Kudus sudah berkata bahwa ia akan datang kembali dan Roh Kudus itu diutus dalam nama Yesus. Baca,
Yohanes 14 ayat 18, Yohanes 14 ayat 28, Yohanes 14 ayat 26, dan lain-lain. Paham Trinitas menolak jika nama Bapa adalah Yesus, padahal di Injil Yohanes sudah dikatakan bahwa nama Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepada anak. Silahkan baca, Yohanes 17 ayat 6, Yohanes 17 ayat 11 dan ayat 12. Paham Trinitas berdoa kepada Bapa melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus, pribadi yang berbeda, padahal Yesus sudah memerintahkan supaya meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Silahkan baca, Yohanes 15 ayat 16, Yohanes 16 ayat 23, dan ayat 26-27, Matius 18 ayat 19-20. Paham Trinitas membaptis hanya menyebut dalam nama Bapa, dan Anak dan Roh Kudus, tanpa menyebut siapa nama tersebut. Padahal nama Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepada Anak, dan Roh Kudus diutus juga dalam nama Yesus. Paham Trinitas melakukan ekaristi atau perjamuan kudus untuk menerima tubuh Kristus, tetapi tidak mengerti jika roti itu adalah gambaran tubuh Kristus yaitu Roh Kudus, tubuh baru untuk orang-orang percaya sehingga kita disebut anak-anak Allah. Banyak dari kalangan paham Trinitas yang skeptis bahkan menolak kesaksian seseorang yang didatangi Yesus, sebab menurut paham ini kedatangan Yesus terjadi di akhir zaman. Padahal ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus ia sudah berkata, "Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu." Banyak dari kalangan paham Trinitas yang skeptis bahkan menolak mujizat dalam nama Yesus. Ada kemungkinan doa-doa para pendeta dari kalangan ini tidak begitu berkuasa karena kalimat dalam doanya, Yesus hanya sebagai perantara doa dan statusnya masih sebagai anak, pribadi yang berbeda dengan Bapa. Setiap hari Minggu bahkan di acara tertentu kita selalu mengucapkan doa Bapa kami. Di dalam doa itu kita berkata, "Dikuduskanlah namamu." Tetapi nama tersebut tidak dimengerti secara pasti, sebab dalam paham Trinitas menganggap bahwa Bapa bukan Yesus, sedangkan dengan nama YHWH sama sekali tidak disinggung di dalam Injil. Menimbulkan perdebatan yang panjang dengan penganut konsep yang berbeda, karena perbedaannya sangat jauh dan kontras, sehingga satu sama lain akan mempertahankan konsepnya. Tentu ini menjadi batu sandungan di dalam perkembangan iman agama Kristen. Dan sebagainya, tentu kekeliruan teologi Trinitas ini akan memberikan pengaruh negatif di dalam hubungan kita kepada Tuhan, sebab kita belum mengenal Tuhan Yesus dan tentu belum mengenal Allah dengan benar. Hal ini juga memberikan dampak negatif di dalam pemberitaan Injil kepada mereka yang belum menerimanya. Harapan saya dalam penjelasan di dalam video ini adalah supaya umat Kristen kembali kepada ajaran Alkitab,